Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Fakultas Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Zaneta Aisyah Darmawan. Perkenalkan nama saya Kuncoro Gali Agung. Nama saya Dwi Rangga Raditya Siwi Widodo. Nama saya Ahmad Fauzan. Ya, kita langsung mulai saja presentasinya ya. Nah, pada topik ini kami akan memaparkan hasil presentasi kami terkait artificial intelligence. Kami dari kelompok 6 beranggotakan dari Ahmad Fauzan, Kuncoro Gali Agung, Dwi Rangga, dan Zaneta Aisyah Darmawan. Nah, jadi ide dari hasil brainstorming kelompok kami itu adalah robot dokter pribadi. Jadi kesehatan ini merupakan hal yang paling didamba-dambakan, diinginkan oleh setiap manusia. Dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, tentunya manusia dapat beraktivitas dengan lancar dan produktif. Di sisi lain, robot ini juga bisa menggantikan merawat orang-orang yang tidak bisa merawat dirinya sendiri, seperti lansia, difabel, dan anak-anak. Robot ini dibuat untuk menginputkan data dari tubuh manusia, kemudian menampilkan rekomendasi yang tepat untuk penggunanya. Fitur-fitur yang ada dalam robot ini yaitu satu, mental health checker, yaitu dapat mengecek kesehatan setiap menitnya. Kedua, basic health tracker, yaitu dapat mengontrol kesehatan setiap waktunya. Ketiga, yaitu health consultation, yaitu dapat diajak konsultasi kesehatan. Keempat, daily healthy challenge, dapat memberitahukan apa yang akan dimakan. Kelima, kalori intake tracker, yaitu menginputkan dan memberitahu kalori yang dimakan setiap harinya. Keenam, idle conversation, yaitu dapat diajak berbicara. Ya, selanjutnya manfaat dari robot ini itu yang pertama mengingatkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dihindari. Jadi nanti robot ini akan menyekan para penggunanya, kemudian dia akan menyarankan tentang apa saja yang harus dilakukan, kayak olahraga dan hal-hal untuk menunjang menjaga kesehatan dan juga hal-hal yang harus dihindarinya. Kemudian yang kedua, jika robot ini ada di setiap rumah masing-masing pengguna, maka manusia akan merasa memiliki dokter di rumahnya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau sakit. Dan yang ketiga, dengan adanya robot ini juga secara tidak langsung menghemat biaya transportasi untuk pergi ke rumah sakit dan lebih efektif gitu kalau soalnya kalau di rumah sakit kan biasanya harus mengantri dulu, kemudian banyak sekali step-step yang dilalui, sedangkan kalau di rumah sendiri itu akan lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana cara
kerja robot ini. Yang pertama itu ada robot ini bisa melihat kondisi kesehatan pengguna berdasarkan indikator yang terlihat dari luar tubuh, seperti ekspresinya, warna kulit, warna mata, dan lainnya. Kemudian robot akan membandingkan data yang didapatkannya dengan data yang ada di database. Dia akan membandingkannya. Kemudian yang ketiga, robot akan memperkirakan kesehatan pengguna dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk penanganan pertama apabila ada sesuatu yang mengindikasikan kelainan atau cara menjaga kesehatan apabila tidak ditemukan kelainan. Dan yang keempat, robot dapat tersambung ke smartphone pengguna. Jadi setiap harinya akan ada challenge dan pengguna akan mendapat notifikasi untuk menjaga kesehatan pengguna dan meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan Rangga. Selanjutnya idle conversation dan health consultation. Jadi pertama, robot akan menerima masukan berupa suara dari pengguna. Lalu robot ini akan menganalisis apa maksud dari pengguna tersebut. Hal ini bisa didasarkan pada ekspresi mukanya, intonasi suaranya, dan lain-lainnya. Lalu setelah sudah diketahui apa yang dimaksud oleh pengguna, robot ini akan merespon dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang dikenali oleh robot ini tidak hanya berada di sekitaran pertanyaan-pertanyaan ini saja, tetapi juga bisa mencakup pertanyaan-pertanyaan sehari-hari dan percakapan singkat, sehingga bisa diajak untuk berkomunikasi antara pengguna dan robot ini. Selanjutnya tadi sebelumnya sudah dibilang kalau robot ini tersambung pada smartphone milik penggunanya saat pengguna sedang beraktivitas dan kebetulan smartphone ada di dalam kantong atau dibawa oleh pengguna, maka smartphone akan ikutan bergerak dengan selaras dengan aktivitas penggunanya. Dengan ini, robot akan bisa menghitung kalori yang sudah teroleh pengguna dari aktivitas tersebut sampai akhirnya pengguna tersebut berhenti. Ini sangat membantu jika Anda ingin untuk berdiet tapi tidak bisa mengukur kalori sendiri. Selanjutnya, misalnya, analisis robot menunjukkan bahwa wajah terlihat pucat, lalu agak kemerahan berarti suhunya tersebut agak panas mencapai 38 derajat Celcius, maka robot akan menganjurkan pengguna untuk beristirahat dengan cukup dan makan makanan yang bergizi. Lalu juga pengguna dianjurkan untuk meminum obat paracetamol jika masih tidak turun juga panasnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.